Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Niko Permana Sidik di sini pada pertemuan 7 tentang review materi. Di sini tugasnya yaitu ada sebuah toko sepatu yang ingin dibuatkan program untuk menghitung otomatis dari transaksi penjualan sepatunya, yang mana harga sepatu ditentukan berdasarkan merek dari sepatu tersebut. Lalu kita baca poin 3, buatlah sebuah controller dan model untuk memproses inputan. Lalu kita akan buat juga file view yang berisi hasil dari proses submit dari form input. Jadi kita buat satu controller, satu model, dan dua input. Oke, kita langsung siapin saja untuk untuk file-filenya. Di sini controllernya saya buat dengan nama review ya. Review.php. Kalian bebas pakai nama aja, terserah kalian. Lalu modelnya kita buat review_model.php. Lalu untuk view-nya saya pisahin ke dalam folder, yaitu foldernya review. Lalu kita buat filenya yaitu viewinput.php. Lalu viewoutput.php. Oke. Lalu balik lagi ke controllernya, kita buat tag PHP-nya dibuka, lalu define base path-nya terserah kalian mau pakai atau tidak, lalu buat class-nya review sesuai dengan nama nama file yang kalian buat, extend ci_controller. Lalu kita buat metode default-nya public function index. Ini index tuh metode default ya. Lalu this load view review nama foldernya, lalu view input. Oke, terus kita menuju ke file view input, buat HTML5. Lalu title-nya kita buat input. Terus tampilan forumnya terserah kalian ya. Di sini saya buat dengan file sheet, lalu buat legend yaitu input transaksi. Lalu kita kasih style sedikit, style untuk field sheetnya yaitu kita buat lebarnya selebar 40%, lalu marginnya atas bawah 20 pixel dan kiri kanannya auto supaya ke tengah. Terus kasih border radius biar nggak terlalu runcing, jadi 5 pixel. Oke, kita coba lihat hasilnya. Localhost nama aplikasi coordinator kalian, lalu ke method review, ke class review maksud saya, dan ini menghasilkan seperti itu. Terus kita buat forumnya yang metodenya yaitu post, actionnya kita buat secara default, balikin lagi ke metode index. Lalu di sini kita buat table yang tr, terus th, terus kita kasih judulnya yaitu nama pembeli. Ini emet ya namanya, jadi itu langsung kayak gini. Terus td dikali 2, kita titik 2 di sini, terus input type-nya text, name-nya yaitu nama, ID-nya juga nama. Ini sesuai yang ketentuan di poin kedua ya. Input nama pembeli menggunakan teks, nomor HP menggunakan teks, merek sepatu menggunakan combo box, dan ukuran sepatu juga menggunakan combo box. Terus TR kita buat untuk nomor HP. Terus di sini kurung kurawal, kita di sini nomor HP gitu. Lalu enter, maka jadi seperti itu. Terus td dikali 2 lagi emet ini, terus di enter lagi titik 2, terus input type-nya text, name-nya kita kasih nhp, ID-nya juga, terus tr, th lagi, terus masukin ini lagi yaitu merek sepatu, enter lagi jadi seperti itu. Terus td dikali 2 lagi titik 2, terus input type-nya text, bukan teks lagi, ini mah pakai select.
select, name-nya merek, ID-nya juga merek, lalu option pertama kita hapus value-nya, lalu kita buat secara pilih kayak gini. Terus ini kalian bisa buat secara manual ya. Oh iya, jangan lupa kita kasih style untuk select-nya, yaitu width lebarnya 100% gitu. Terus ini buat combo box ya. Jadi nanti seperti ini. Ini kan masih kosong tuh, masih pilih doang. Kita buat ini, kalian bisa buat secara manual ya. Option misal, terus value-nya Nike, terus ininya juga kayak gini, terus nanti ini Adidas, ininya juga nanti value-nya Adidas juga. Nah, daripada capek-capek ngulang kayak gitu, atau kalian mau pakai kayak gitu juga silahkan. Cuma saya mau pakai kita buat data di controllernya buat nampung nama-nama merek ini gitu. Caranya bagaimana? Kita buat datanya merek, terus kita buat array yang isinya ini. Kita copy, kita paste di sini. Oke, terus bungkus dengan kutip 1, kutip 1, kutip 1, kutip 1, kutip 1, kutip 1. Terus kita kirim ke view inputnya. Terus di view input kita proses hasil dari itunya, php for each. Lalu ini terus penutup for each-nya ini namanya n for each, maksud saya ini namanya yaitu php templating ya. Terus $merek $m. Kalau for each ini sendiri yaitu sebuah fungsi untuk mengulang sebuah array kalau nggak salah. Terus ini $merek dari mana? Kita punya kan data merek, data yang array pertamanya yaitu key-nya merek. Jadi code igniter secara otomatis membuat data yang key yang array ini menjadi sebuah variabel ketika dikirim di view. Jadi kita pakai $merek $m. Nah, $m ini mewakilkan seluruh data dari $merek. Kalau for each emang harus gitu. Terus kita buat php echo yaitu $m, value-nya juga jangan lupa kita kasih $m juga. Lalu kita lihat hasilnya, merek sepatu tuh. Jadi otomatis ada, kita hanya butuh satu baris doang, 3 baris deh sama php-nya. Cuma kan HTML-nya cuma ada satu baris doang, tapi ngasilin beberapa pilihan gitu, karena kita buat di controller si data mereknya itu gitu ya. Latihan lah buat nanti juga bakalan kayak gitu soalnya. Terus untuk ukuran kita copy aja deh, copy yang ini, blok user pengguna Visual Studio Code alt shift bawah gitu. Terus ukuran mereknya CTRL-D, jadi ukuran ubah. Terus di sininya kita sama pakai perulangan lagi, cuma ini mah pakai for biasa. Perulangan kan semester 2 udah diajarin ya kalau untuk perulangan pada for. 32 terus $i kurang dari sama dengan 44 $i plus. Lalu hapus ininya, jangan for each, jadi n for. Terus $m nya kita CTRL-D ubah jadi $i. Lalu kita refresh browsernya dan menghasilkan angka 32 sampai 44. Di sini kan nomor untuk ukuran sepatu dari 32 sampai dengan 44 gitu. Jadi kita cuma butuh satu baris doang daripada kalian capek buat secara manual gitu.
Ya kalau pusing pakai ikutin cara yang saya buat, ya mending cara manual aja lah. Terus ini kita buat TD, terus kita buat call span 3, terus align-nya kita kasih center. Ini buat tombol submit-nya ya. Terus kita kasih garis baru, garis ya, garis. Terus kita button yang type-nya submit. Ininya simpan kali ya. Terus kita refresh dan akan jadi seperti ini. Terus sebelum lanjut ke yang lain, kita buat validasi pada formnya terlebih dahulu sebelum dikirim. Jadi kita harus validasi terlebih dahulu si form inputnya. Form validation run sama dengan false atau tidak jalan, tidak benar. Kita balikin data yang ini, blok ALT atas. Else jika benar, kita $_post lalu die. Ini pardam kita lihat saja nanti kalau berhasil. Jangan lupa ya di auto loadnya diaktifin, ini form validasinya. Terus kita buat rules, this form validation set rulesnya yaitu untuk fieldnya yaitu nama, terus labelnya yaitu nama pembeli, lalu rulesnya kita kasih required saja, atau kalian mau tambahin yang lain silakan. Terus kita buat kalau misal requirednya jalan, pesan errornya akan tampil apa, yaitu nama pembeli harus diisi gitu. Terus kita buat yang satunya lagi di form validation set rules. Terus kita di sini NHP untuk nomor HP, soalnya labelnya nomor HP, lalu rulesnya yaitu required, dan kita kasih kalau requirednya jalan required, lalu tampilin pesan error berikut, nomor HP harus diisi gitu. Terus kita buat untuk nampilin pesan errornya, buka tag PHP echo, lalu form error, lalu kita di sini fieldnya yaitu nama, kita buka tag pembukanya BR biar ada garis baru ya. Terus pen kita kasih style yaitu colornya red, lalu koma kita buat tag penutup spannya. Oke. Terus kita refresh, kalau kita simpan tanpa mengisi data apapun, kita refresh ulang. Oh, nggak jalan. Oh, ininya salah, required. Nah, harusnya gitu, maaf tipe. Sekarang nampil. Terus kita buat yang satunya lagi, copy, terus ini kita buat jadi NHP, terus refresh, continue, nomor HP harus diisi. Oke gitu, required sudah jalan, kita isi dengan benar. Terus kita simpan. Nah, ini dia fungsi dari pardam. Jadi pardam itu nampilin data dari sebuah variabel ya, yang mau ditampilkan debugging sih maksudnya, masuknya. Jadi mungkin di tampilan kalian gak akan seperti ini ya, karena saya install tambahan untuk PHP debugnya.
jadi nampilnya agak sedikit rapih lah gitu. Yang penting kita lihat key yang ininya, array yang ininya. Jadi ini kan nama NHP, merek sama ukuran tuh dari input name-nya ya, atau combo box dari name kan sama tuh, nama NHP, merek, ukuran sama. Terus kan ini itu ya kayak gitulah. Apaan sih? Terus kita simpen data yang ini, data hasil dari inputannya dari pakai $data array nama gitu. Kita titik koma terlebih dahulu, takut lupa. Terus post this input post nama. Ini kenapa saya bisa langsung otomatis kayak gitu? Saya pakai snippet ya, buat snippet secara default di Visual Studio Code-nya. Lalu NHP, di sini post lagi, di sini input post ke NHP. Lalu selanjutnya yaitu merek ya, merek, terus post lagi, di sini input post merek. Lalu di sini kita kasih ukuran, lalu this post ukuran gitu. Lalu kita lihat di pardam lagi $data, isi dari $data yang ini tuh apakah akan sama seperti ini ataukah tidak. Kita refresh, continue, masih sama ya. Jadi sekarang data yang ini sudah ditampung pada $data yang ini, ditampung pada array di $data yang ini gitu. Terus kita buat model untuk memproses harganya dari berdasarkan merek yang dipilih ya, merek sepatu yang dipilih. Gimana caranya? Kita buat modelnya terlebih dahulu, isi dari modelnya maksud saya. Di point base page-nya jangan lupa, terserah kalian mau pakai atau tidak. Lalu di sini review model extend CI underscore model. Lalu kita buat metodenya. Metodenya ini terserah kalian ya, bebas. Proses. Di sini saya buat proses metodenya yang menerima parameter $data. Lalu kita pardam lagi, kita lihat isinya apa dari $data tersebut. $data terus die. Terus saya di sini load modelnya di constructor ya. Kalian kalau mau buat di autoload juga silahkan. Itu mah terserah kalian. Di sini saya biar cepat aja di class review-nya sendiri kita buat constructor untuk ngeload modelnya gitu. Parent jangan lupa underscore construct titik koma, terus this load model yang mana, modelnya yaitu review underscore model gitu. Terus di sini kita siapin dulu data untuk harganya yaitu this review model. Kita ambil metodenya proses. Lalu kan ini metode proses tuh ingin menerima data ya, wajib menerima parameter gitu. Nah parameternya itu isinya apa? Kita isi yang hasil dari inputan merek yang ini gitu. Jadi di sininya tuh post, di input post yang merek gitu. Nah di sini kan kita pakai pardam ya, lihat isi dari $data itu apa gitu. Ini kan mereknya Adidas ya. Kalau kita refresh harusnya yang muncul Adidas. Nah, string Adidas. Nah, jadi udah kepilih ya, udah terkirim lah istilahnya. Jadi proses ini kan nerima parameter. Nah, parameter ini pilihan dari merek sepatu gitu. Tuh. Kalau kita pilih yang lain juga keubah tuh. Jadi data yang ini udah keisi dari this input postnya merek gitu. Terus di sini kita baru proses untuk pemilihan harganya. Tapi sebelum itu kita buat variabel public yaitu $harga ya. Terus kita di sini if $harga
dolar data sama dengan jika mereknya ini, maka this harga sama dengan 375.000 gitu. Yap. Lalu else if dolar data atau merek sama dengan Adidas, maka this harganya 300.000 gitu. Terus else if lagi dolar data atau mereknya sama dengan Kickers terus this harga sama dengan 250.000. Terus else if lagi dolar data atau mereknya sama dengan ini tuh kayak gini tuh sama dengan ya tuh sama dengan saya menggunakan fontnya ViraCode di Visual Studio Code-nya, jadi kayak gitulah sambung menyambung. This harga sama dengan 275 ya, 275.000. Lalu kita else di sini this harga sama dengan 400.000. Jika tidak ada di antaranya, berarti beliau yang input milih yang ini, yang terakhir gitu. Terus kita lihat pardam debugging lagi dolar this yaitu harga. Lalu die, ini die itu fungsinya untuk menghentikan sebuah program yang kita jalani. Terus ini Eiger ya, harusnya Eiger itu harganya 275.000. Apakah akan tampil? Nah, integer 275.000. Berarti harganya udah terpilih berdasarkan mereknya gitu. Terus kita return yaitu this harga. Jadi kalau yang biasanya kalau metode di model yang menerima parameter, dia akan menghasilkan sesuatu gitu, jadi di return gitu, dibalikin lagi. Terus kita lihat di sini refresh ulang. Nah, sekarang harganya udah nampil 275.000 gitu teman-teman. Lalu kita load di sini this load view untuk view yang di folder review yang p_output yang kita kirim data ke view outputnya. Lalu di view output ini kita cek apakah datanya sudah terkirim par_dom misal dolar nama ya misal. Terus refresh, nah namanya berarti udah terkirim ya tuh gitu teman-teman. Terus kita tampilannya kita copy yang ini aja, terus paste. Terus di sini inputnya ubah jadi output, lalu ininya jadi output transaksi, metodenya hapus ctrl shift k, lalu form yang penutupnya juga hapus. Lalu ini tombol submitnya kita buat tombol kembali, wrapnya kita kasih php-echo, lalu base_url ke review class review. Oke, ininya simpannya menjadi kembali. Terus yang ininya inputnya kita ubah jadi php-echo $nama. Terus di sini php-echo lagi $NHP. Terus merek sepatu juga kita php-echo lagi
lagi, yaitu merek, dan untuk ukuran juga kita PHP Echo lagi untuk ukuran. Terus kita tambahin satu lagi, kita copy alt shift bawah, lalu ini total harga ya, misal total harga atau harga aja lah, nggak usah di total harga, ininya jadi dolar harga gitu. Terus refresh dan muncul kayak gini tuh, sesuai dari inputannya ya. Ini harganya juga udah sesuai mereknya gitu. Terus kembali tuh, kita kembali ke halaman input lagi, kita input lagi. Terus yang ini kasih ukuran yang ini, harganya 400.000. Tuh gitu teman-teman. Jadi udah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.